Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Dan seperti biasa, di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 11 dari kelanjutan alur cerita Battletech Devon ini ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, di dalam pertempuran Xiaoyan melawan Ma Longming, kekuatan Fearless Fire First masih berlanjut dan Xiaoyan pun langsung menargetannya ke arah Ma Longming. Ekspresi Ma Longming pun sedikit berubah. Tubuhnya pun lalu melesat ke belakang dan sumber gas abadi yang kuat segera terbentuk menjadi dinding es yang besar di depannya. Dinding itu untuk bisa menghalangi kekuatan lautan api yang terus menyebar dari Xiaoyan. Namun tetapi dinding itu pun bergetar hebat. Dan ketika retakan muncul pada dinding es itu pun seketika runtuh. Namun kepalan tinju api Xiaoyan juga habis karenanya. Melihat itu tentu saja Ma Longming tidak akan melewatkan kesempatan baik seperti ini. Ma Longming pun langsung menyerangkan tombaknya ke arah Xiaoyan. Saat tombaknya melesat dengan kecepatan penuh, Xiaoyan pun langsung mengambil pedang beratnya yang masih dililit oleh lapisan kain putih. Ketika menghadapi serangan Ma Longming ini, Xiaoyan juga lalu melambaikan pedangnya. Dentang denting, buar. Tabrakan serangan yang sangat sengit pun dan kuat terjadi di sana. Xiaoyan pun perlahan lalu mengangkat kepalanya. Ma Longming, kekuatanmu lumayan juga ya. Tetapi sayangnya kekuatanmu itu pasti akan membuatmu kecewa, ucap dari Xiaoyan. Kekuatanmu sendiri juga sama denganku. Kita lihat apakah apimu yang lebih unggul dari es milikku, jawab dari Ma Longming. Tombak es di tangan Ma Longming pun tiba-tiba menjadi sangat padat. Kemudian muncullah cahaya biru yang menyilaukan. Dan ujung tombak es itu pun terbagi menjadi dua bagian. Lalu di antara celah-celah tombak itu ada pedang biru yang sangat tajam. Xuanbing Dementor, teriak dari Ma Longming. Saat pedang itu muncul, kegemparan dan cemoohan pun memenuhi arena. Itu karena pedang ini harta karun yang terkenal di aliansi dewa. Kabarnya, harta ini adalah salah satu jenis yang masuk di peringkat ketiga besar. Dan senjata ini bisa menghalangi jiwa. Kemudian dalam pertempuran, efek pedang ini juga bisa mengganggu pikiran musuhnya. Sebenarnya, senjata ini aku simpan untuk menghadapi Yang Mulia Zie. Namun, aku sudah merencanakannya dan dipersiapkan dengan waktu yang lama. Tetapi, ini adalah pertama kalinya aku menggunakan senjata ini. Jadi, kamu adalah orang yang terpilih untuk menjadi korban pertama dari senjata ini, ucap dari Ma Longming. Penonton yang menyaksikan pemandangan itu benar-benar tidak menyangka Ma Longming ternyata memiliki senjata itu. Padahal Dementor Xuanbing ini tidak bisa digunakan oleh siapapun. Sebelum Ma Longming, ada banyak orang yang mencoba untuk menggunakan senjata ini. Tetapi semuanya telah gagal karena pedang ini sangatlah sulit untuk dikuasai. Bahkan pemilik sebelumnya saja hanya bisa menggunakan sekitar 10% dari total kekuatan asli dari senjata ini. Jika Ma Longming bisa menggunakannya dengan baik, efek senjatanya pasti akan sangat mengerikan bagi Xiaoyan. Aura dingin berwarna biru pun lalu menyebar di sekitaran pedang itu. Lalu pada saat ini Ma Longming segera mengepalkan tangannya. Aura dingin di sekitarnya pun menyebar dengan cepat. Lalu pada saat Ma Longming mengepalkan tangannya, teror yang sangat kuat dan suram langsung menyebar. Dan kemudian akhirnya lautan api milik Xiaoyan juga secara bertahap mulai redup. Tampaknya Ma Longming tidak ingin memberikan Xiaoyan kesempatan sedikit pun. Dia lalu memegang pedangnya dengan sangat erat
Dan dia sepertinya merasa sangat bangga dengan pedang Xuan Bing Demontornya. Saat pedang itu tersapu ke arah depan, gelombang es yang sangat kuat dan besar pun seketika terbentuk. Gelombang es itu bergerak ke arah Xiaoyan dan dengan cepat menelan Xiaoyan. Suhu di sekitarannya pun tiba-tiba turun di bawah nol lagi. Senjata itu benar-benar agak aneh. Senjata itu bisa mengejutkan jiwa, ucap dari Xiaoyan. Kemudian di mata Xiaoyan pun muncul 5 cakram diikuti dengan cahaya putih yang memberikan kekuatan yang terbesarnya. Wuss! Di atas mata Xiaoyan, seberkas cahaya itu pun berkedip langsung melesat. Yao Bing, teriak dari Xiaoyan. Tepat ketika Ma Longming merasa bahwa Xiaoyan terperangkap dan terjerat di dalam es yang dibentuk oleh pedangnya itu. Namun karena sepertinya Xiaoyan tidak terpengaruh sedikit pun oleh efek dari Xuan Bing Demontornya, Ma Longming pun tiba-tiba merasakan cahaya yang bersinar ada di depan matanya. Dan setelah itu pun Ma Longming merasakan kegelapan di dalam matanya. Perasaan ini sudah terjadi untuk kedua kalinya. Seolah-olah dia benar-benar kehilangan jiwanya. Tentu saja dia merasakan kekuatan dan kebingungan yang sangat besar kali ini. Yao Bing pun telah sepenuhnya mengendalikan jiwa Ma Longming. Pada saat ini di belakang Xiaoyan ada lautan api yang sangat panas dan membara. Saat Xiaoyan mengangkat tangannya lagi, lautan api itu segera berkumpul di kepalan tangan Xiaoyan. Ma Longming yang tidak bisa bergerak karena tinju ini dengan sangat cepat dan telak. Xiaoyan sama sekali tidak menunjukkan belas kasihan kepadanya. Ma Longming pun terkena tinju dari Xiaoyan. Dan Xiaoyan pun meninjunya tanpa henti dengan cara yang sangat brutal. Mampus kau, buar. Tubuh Ma Longming pun langsung meluncur dengan cepat menuju ke arah bawah dan membentur tanah dengan kuat. Buar. Tubuh Ma Longming pun menghantam tanah dan membentuk lubang sedalam 100 kaki. Apa? Pertempuran ini selesai begitu saja? Mengapa Ma Longming tiba-tiba tidak bisa bergerak? Ini tidak masuk akal. Aku tidak bisa memahami pertempurannya. Pasti itu akibat dari cahaya terang yang barusan aku lihat. Aku tidak tahu skill bertarung macam apa itu. Tetapi sepertinya Ma Longming baru saja kehilangan perlawanannya setelah terkena cahaya itu. Xiao Feng, dia benar-benar mengerikan. Komentar-komentar penonton pun langsung memenuhi arena ketika melihat adegan itu. Semuanya pun tidak mengerti bagaimana pertempuran itu bisa berakhir dengan sangat mudah seperti itu. Mengapa Ma Longming tiba-tiba bisa dikalahkan, padahal sebelumnya Xiaoyan hampir saja tertelan oleh gelombang es. Xiaoyan pun lalu mengambil nafas panjang pada saat ini. Pukulan ini pada dasarnya bisa membunuh Ma Longming. Bahkan jika dia tidak terbunuh pun, setidaknya Ma Longming akan terluka sangat parah akibat dari pukulan yang membabi buta dari Xiaoyan tadi. Namun ketika Xiaoyan hendak melonggarkan kewaspadaannya, Ma Longming pun tiba-tiba melesat dari lubang itu. Dan tiba-tiba ada angin dingin yang berhembus. Dan sumber gas keabadian yang terbentuk dari kabut dingin ini berwarna biru meledak. Jubah di tubuh Ma Longming pun semuanya telah hancur terbakar. Di bawah serangan Xiaoyan tadi, Ma Longming hanya menderita luka ringan saja. Ini pasti berkat armor yang digunakannya. Ma Longming pun segera merobek pakaiannya yang rusak di tubuhnya. Cangkuan Inner Armor benar-benar terlihat setelah dia merobek pakaiannya. Dia menyembunyikan armornya di bawah pakaian yang dia pakai. Xiaoyan pun tertegun menatap Ma Longming yang memiliki baju pelindung yang sangat kuat. Meskipun serangan kepalan tangan Xiaoyan tadi bukanlah serangan terkuatnya, seharusnya itu bisa membuat Ma Longming terluka parah jika dia tidak menggunakan armor itu. Sudah aku bilang, kamu tidak akan bisa membunuhku, ucap dari Ma Longming.
Tatapan Malongming pun sangatlah dingin kali ini. Malongming segera membentuk raksasa es dengan menggunakan sumber keabadian miliknya. Force Giant, serang dia, ucap dari Malongming. Raksasa es yang tinggi hampir 100 kaki itu melangkah maju ke depan. Teknik pertarungan jenis ini sangatlah langka dan berharga di dalam aliansi dewa. Dan mulai sekarang Xiaoyan akan menghadapi situasi pertempuran dengan dua musuh. Oh, kalau begitu mari kita lihat. Apakah kamu mampu menghancurkan raksasa esku kali ini? Ucap dari Malongming. Kekuatan serangan Force Giant ini tidak benar-benar kuat, tetapi dia memiliki kekuatan pertahanan yang sangat mengerikan. Jadi, raksasa ini lebih ditugaskan untuk bertahan dan Malongming sendiri yang akan menyerang Xiaoyan. Namun Xiaoyan melihat itu, dia hanya tersenyum saja. Di antara ujung jari-jari Xiaoyan, sebuah benang emas langsung diselimuti oleh gas keabadian yang kuat milik Xiaoyan. Dan ketajamannya pun mulai ditingkatkan. Malongming memandangi ini dengan sangat heran. Secara alami dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Xiaoyan, karena itu hal yang sangat terlihat sangatlah lemah. Frost Giant lalu melangkah ke depan lagi dan membuka kakinya yang besar. Dia berniat untuk menginjak Xiaoyan. Skill domain Avatar Shadow Extreme, teriak dari Xiaoyan. Dengan cepat dia membentuk bayangan lagi. Xiaoyan membentuk bayangan agar membuat bingung raksasa es itu. Kemudian Xiaoyan pun tersenyum. Garis benang emas Xiaoyan tiba-tiba melesat dari segala arah menuju ke arah Malongming. Saking tipisnya bahkan Malongming sendiri tidak menyadarinya. Pring 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 pring. Tiba-tiba kaki Malongming pun langsung terputus oleh benang emas itu. Dan setelah Malongming kehilangan paha yang menopangnya, tubuh Malongming pun langsung runtuh ke samping dan hampir jatuh. Seketika banyak sumber gas keabadian mengalir dari dirinya untuk membantu menghubungkan kembali kakinya yang terputus itu dan mengembalikannya kembali ke seperti semula. Namun pada saat berikutnya raksasa itu pun terbelah menjadi berkeping-keping. Malongming melihat itu, dia lalu berkata dengan sangat heran, apa yang sebenarnya terjadi? Skill apa yang dikeluarkan olehnya? Padahal dari awal sampai saat ini penonton pun tidak pernah melihat Xiaoyan melakukan tindakan apapun. Melihat pemandangan aneh seperti ini, semua orang pun menjadi kebingungan. Mereka tidak bisa mempercayainya yang mereka lihat. Mereka lihat di depan mata mereka sendiri, tetapi mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Saking tipisnya benang yang dikeluarkan oleh Xiaoyan. Ya, benang itu adalah senjata rahasia dari Liu'er. Ini terlalu aneh. Ini benar-benar tidak masuk akal. Serangan Xiaofeng ini benar-benar tidak terduga dan tidak dapat dibaca, apalagi dilihat, ucap dari salah satu penonton. Dan pada saat ini Malongming juga sudah mulai kewalahan, karena dia sudah menggunakan sebagian besar sumber gas keabadian miliknya. Pada akhirnya Force Giant yang dia bangga-banggakan benar-benar hancur berkeping-keping oleh Xiaoyan. Dan dia pun melihat tumpukan tubuh raksasa Giant itu dengan sudah tersebar ke permukaan arena pertarungan. Malongming pun merasa sangat tertekan, karena kemampuan Xiaoyan telah melampaui apa yang dapat diterima oleh Malongming. Pada saat yang sama bayangan Xiaoyan juga melesat ke arah Malongming. Dan kemudian Xiaoyan pun dengan cepat mengangkat tinjunya yang penuh dengan api yang sangat membara. Kemudian tubuh asli Xiaoyan itu dengan cepat membuka lengannya dan busur api dengan jelas terbentuk di antara telapak tangannya. Dan teknik ini sudah menjadi andalan Xiaoyan, namun tidak pernah digunakannya lagi untuk waktu yang lama. Wush, buar. Setelah angin kencang berembus, semua orang melihat bahwa bulu-bulu di ekor anak panah itu terbungkus dengan nyala api yang sangat dahsyat.
Serangan ini jelas akan membuat Ma Longming kewalahan. Wajah Ma Longming pun terlihat sangat pucat melihat kekuatan itu. Tetapi dia tetap memegang erat Xuan Bing Demontornya. Kemudian dia pun bergegas maju dengan putus asa untuk menyapu semua serangan dari Xiaoyan itu. Sementara itu anak panah itu terus melesat bersama dengan tinju bayangan dari Xiaoyan. Dan tinju itu sangatlah bersuhu tinggi. Tinju pun langsung ke arah Ma Longming. Ma Longming benar-benar kewalahan saat menahan kedua serangan ini. Dan tubuh asli Xiaoyan juga tidak hanya diam saja. Fearless Lotus Flame pun segera mengembun di telapak tangan Xiaoyan yang asli. Dan dalam sekejap 5 Fearless Lotus Flame pun terkumpul di tangannya. Dan semburan api yang sangat agung pun meledak di ujung jari Xiaoyan. Dengan ini pertempuran ini mungkin benar-benar akan berakhir. Tetapi begitu Ma Longming melihat serangan Xiaoyan ini, tiba-tiba dia memutar pedang Demontor Xuan Bing di tangannya. Dan kemudian dia membidik jantungnya sendiri. Jelep! Ma Longming pun langsung memuntahkan darah dengan cepat. Tetapi pada saat matanya terbuka, warna matanya pun berubah menjadi warna biru es. Dan rambutnya juga berubah menjadi warna biru es. Yang lebih mengejutkan, tiba-tiba kekuatannya pun meningkat menjadi Daosen atau Fighting God. Xiao Feng, kamu sangat ingin mengalahkanku. Itu hanya akan ada di dalam mimpimu saja, ucap dari Ma Longming. Ma Longming tiba-tiba menjadi seseorang Fighting God atau Daosen. Sepertinya Ma Longming telah membuat persiapan yang sangat hebat untuk merebut posisi penguasa Papiliun ke-9 ini. Sementara itu, Zie lalu berkata, Xiao Feng, sepertinya kamu harus berusaha lebih ekstra lagi. Terlebih lagi kekuatanmu hanya berada di tahap akhir dari bintang 9 Daoxian saja, ucap dari Zie. Namun Xiaoyan masih berdiri tegak dan menghadapi Ma Longming. Xiaoyan sama sekali tidak panik melihat kekuatan Ma Longming saat ini. Buar. Tetapi semua serangan Xiaoyan pun hancur dalam sekejap. Serangan Xiaoyan ini sekarang tidak lagi menjadi sebuah ancaman bagi Ma Longming. Mulai sekarang seranganmu itu tidak akan bisa lagi melukaiku, ucap dari Ma Longming. Sekarang Ma Longming pun menarik kembali pedang yang telah menusuk jantungnya tadi. Senjata misterius ini telah berubah menjadi berwarna merah darah saat senjata itu dicabut olehnya. Demontor Skytrom, sial, teriak dari Ma Longming. Pada saat ini Ma Longming lalu mengarahkan semua kekuatan dari dalam tubuhnya untuk dituangkan ke dalam Demontor Xuan Bing-nya. Ini sebenarnya membuat Xiaoyan sedikit tegang. Dan tampaknya Ma Longming benar-benar sudah gila saat ini. Karena Ma Longming telah melakukan segala cara untuk bisa mengalahkan Xiao Feng ini. Walaupun harus mengorbankan tubuhnya sendiri. Lautan api Xiaoyan pun lalu melonjak. Dan Xuan Bing Demontornya milik Ma Longming kembali beradu. Akhirnya terjadi tabrakan yang sangat sengit di dalam arena pertempuran itu. Buar. Suara keras meledak dengan sangat cepat di arena pertandingan itu. Kedua serangan ini pun seimbang. Karena faktanya kekuatan dosen Ma Longming ini hanyalah kekuatan semu. Sementara gelombang es milik Ma Longming terus-menerus dihancurkan oleh lautan api Xiaoyan yang mengamuk. Tetapi setelah beberapa saat serangan Xiaoyan pun melemah. Siapa yang bersiaplah untuk mati, ucap dari Ma Longming. Tetapi pada saat berikutnya Xiaoyan tiba-tiba mengangkat kepalanya. Dan 5 cakram perlahan-lahan menyebar di mata Xiaoyan. Ma Longming masih tertawa terbahak-bahak melihat itu.
Seolah-olah kemenangannya hanya tinggal satu langkah lagi. Namun senyuman kegembiraan itu tiba-tiba menemui jalan buntu. Karena sekarang dia tidak bisa bergerak. Sialan, ini tidak mungkin. Kenapa aku tidak bisa menggerakkan tubuhku? Ucap dari Malang Ming. Harusnya kamu tahu, selama ini aku baru saja menggunakan 10% dari total sumber gas keabadian milikku ini. Ucap dari Xiaoyan. Dan lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Malongmi benar-benar terbunuh kali ini dan kalah? Atau sebaliknya Xiaoyan yang akan kalah? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Assalamualaikum dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.